Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Puturia Laksmi Handayani. Saya sebagai guru pengajar di SMK Kesehatan Bali Dewata, Kota Denpasar. Hari ini saya akan menampilkan video PPG yang ketiga dalam tugas PPG dalam jabatan Angkatan keempat tahun 2021 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Oke, ya hari ini siap mengikuti pelajaran? Siap. Siap ya. Terima kasih anak-anak ya sudah hadir pada kesempatan kita hari ini. Ya walaupun situasi hari raya ya, tapi tetap kalian hadir semua. Kasih tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Ya, sebelum Ibu mulai pelajaran kita hari ini, ya Ibu akan mengecek presensi kalian. Siapa yang tidak hadir ya. Nanti yang Ibu sebutkan namanya silakan angkat tangan dan jawab hadir. Ya. Adelia? Hadir, Bu. Oke. Cikwi? Hadir, Bu. Desa Made Anita? Hadir, Bu. Oke, kemarin nggak hadir ya? Iya. Oh, baik. Sekarang udah hadir. Desi? Hadir, Bu. Oke. Ibu ingin mengecek kesiapan kalian dari posisi duduk. Nah, yuk. Ya, posisi duduknya udah nyaman apa belum? Sudah. Nah, kalau sudah nyaman, ya bisa kita mulai dan pastikan nanti juga ya karena ini kegiatannya praktek lab. Jadi penggunaan alat-alat lab itu kalian harus hati-hati menggunakan. Ya, jangan sampai ada barang yang pecah, jatuh, yang nanti berserakan di lantai. Nah, setelah kalian praktek pun, alat-alat yang sudah kalian susun, ya dikembalikan ke tempatnya masing-masing. Ibu tidak mau nanti ada barang-barang yang tercecer di troli ataupun di bednya. Paham ya? Paham. Mulai dulu dengan doa, ya karena kita ingin memulai pelajaran. Ya sebaiknya kita berdoa supaya apa yang kita harapkan pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik, teman-teman, silakan berdiri terlebih dahulu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah kalian berdoa, Ibu akan bacakan juga aturan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, yang pertama seperti biasa, pastikan jas lab, pakaian kalian sudah rapi, ya sudah dipakai dengan baik dan semestinya. Ya, terus yang kedua, ya pastikan juga di sekeliling kalian tidak ada sampah. Ya. Dan yang penting juga adalah bagaimana penerapan prokes untuk pandemi COVID-19. Masih ingat apa saja? Cuci tangan. Sudah cuci tangan tadi? Sudah. Terus yang kedua? Memakai masker. Sudah semua pakai masker ya? Sudah. Terus yang ketiga? Jaga jarak. Ini jaraknya bagaimana? Sudah jauh. Sudah jauh apa masih dekat-dekat ini? Ya, diatur supaya tidak terlalu dekat dengan teman. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, ya sesuai dengan janji kita kemarin, ya kita belajar tentang apa? Kirbat tes. Pemasangan kirbat tes. Ya, sudah pernah dilakukan sebelumnya? Ya, harusnya ya. Sudah kelas 11 dapatnya ya? Ya. Sekarang di kelas 12 kembali lagi, ya harusnya kita tinggal mereview lagi. Jadi sesuai janji ya, kita belajar tentang pemasangan kirbat tes. Ya. Nah, ini ada kata sambutan. Halo, selamat datang di kelas TK. Ya, bersama Ibu lagi. Mudah-mudahan tak bosan ya. Dari kelas 10 ketemu Ibu. Ya. Sebelum kita mulai ke tujuan pembelajaran kita hari ini, ya Ibu ingin persamaan persepsi dulu dengan kalian. Ya, kalian sudah belajar kemarin di pertemuan sebelumnya tentang konsep pemasangan kirbat tes. Kira-kira ada yang masih ingat tentang apa sih itu kirbat tes? Ya, Katu. Jadi kirbat tes itu seperti terapi suhu dingin yang melibatkan suatu
kejadian fisiologis gitu Bu. Jadi bisa menyempitkan pembuluh darah kalau bagi orang yang pendarahan seperti itu. Oke ya, seperti biasa 1 poin untuk Ratu ya. Jadi tadi apresiasi sudah ya. Jadi kalian masih ingat pengertian Kirbat S, tujuannya, indikasi dan kontraindikasi. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang kita harapkan, kelihatan yang di belakang tulisannya ya. Jadi yang pertama, menentukan alat dan bahan dalam pemasangan Kirbat S. Jadi kalian nanti menyusun alat-alatnya dan menentukan langkah-langkah pemasangan Kirbat S dengan disiplin, kemudian melakukan demonstrasi prosedur pemasangan Kirbat S. Siap ya? Siap. Nah, tujuan pembelajaran kita ya hari ini melalui kegiatan luring itu artinya tatap muka ya. Model pembelajarannya adalah problem based learning tentang pemasangan Kirbat S ya. Kalian diharapkan nanti mampu menentukan alat dan bahan, kemudian menyusun langkah ya, terus kemudian melakukan demonstrasi ya dengan kerja keras, disiplin dan penuh tanggung jawab. Nah, sebelum kita ke pelajaran berikutnya, siapakah atau tahukah kalian benda apa ini? Tahu. Dan cara penggunaannya. Wow, ini siapa yang tadi duluan angkat tangan ya? Bularan ada ya. Kirbat S yang gambar 1 untuk dipakai di leher. Yang kedua untuk di bagian bahu atau kaki. Oke, benar nggak kira-kira? Benar. 1 poin ya untuk Adel ya. Kirbat S itu ada 2 bentuk seperti tadi yang gambar pertama ya, yang ditunjukkan adalah yang gambar 1 yang warna merah memanjang itu ya. Nah, itu namanya adalah S-curve. Ya, S-curve itu apa? Ya, Kirbat S dengan bentuk memanjang yang biasanya digunakan pada bagian leher. Ini ada video pemasangan Kirbat S. Sudah dilihat videonya kemarin? Sudah. Kita mereview ya. Oke, sudah lihat ya semuanya ya videonya ya? Sudah. Nah, kira-kira bisa nggak nanti menyusun langkah-langkah untuk pemasangan Kirbat S? Bisa. Nah, berikutnya sebelum kita nanti bergerak ke LKPD dan penyusunan langkah-langkah serta nanti kalian demonstrasi, ya ini ada ice breaking. Nah, kira-kira ada yang bisa tebak gambar? Yes, keren ya. Banyak kelihatan tangannya ya Bu. Saya Bu. Nih ya. Apa di gadis? Ya. Jambu? Kira-kira benar nggak? Benar? Benar. Ya, 1 poin untuk Gladys. Tepuk tangan untuk Gladys ya. Nah, nanti untuk evaluasi ya, ada tugas kelompok, nanti kalian mengerjakan LKPD dan demonstrasi, setelahnya ujian tulis atau soal post test. Ya. Nah, untuk halaman yang bisa kalian pelajari nanti ya, sumber belajar kalian ada dari handout KDTK kelas 12 yang sudah Ibu share ke kalian. Kemarin sudah sempat dibaca? Terus ada buku paket dari Lestari ini, itu keterampilan dasar tindakan keperawatan yang kalian bawa masing-masing, semua bawa bukunya. Nah, kalian bisa dapat sumber dari sana. Kemudian ada video pembelajaran yang tadi sudah Ibu share, nanti kalian bisa buka-buka lagi ya untuk menambah referensinya. Nah, untuk berikutnya Ibu minta kalian membagi kelompok ya. Kelompoknya bisa pakai kelompok yang kemarin atau mau dirombak lagi, ya silahkan. Ya silahkan dulu dibentuk kelompoknya. Oke, kelompok 1 kelompoknya 1 ya. Ini Pak PD-nya. Terus kelompok 2 ya, kelompoknya bisa. Terus bagian kelompok 3 ya. Nah, silakan nanti di sana di LKPD kalian baca petunjuknya ya. Untuk diskusi kasih waktu 30 menit. Itu suruh nyari perbedaannya ekstrak sama Misalnya
Kita mulai dari kelompok mana yang siap duluan? Kelompok siapa yang siap? Kelompok 1. Oke, silakan. Siapa yang wakili? Dwi dan Sakti. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari kelompok kami, di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Nah, dari saya terlebih dahulu. Baik, sebelumnya di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari LKPD Kribat S. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Setia Yuma Sanjivani, absen 7. Perkenalkan, nama Oke, kasih tepuk tangan ya untuk kelompok 3 yang tadi tampil. Nah, sekarang Ibu ingin dari masing-masing kelompok memberikan masukan apa yang kurang dari presentasinya tadi. Silakan. Jadi untuk kelompok 1 sudah jelas Silakan didengarkan. tentang penjelasannya materinya, tapi dia tuh agak terlalu cepat itu menjelaskan materi dan hasilnya tuh jadi gugup. Oh, jadi gugup. Oke, ya berarti secara kontennya isinya berarti sudah pas. Sudah. Oke, terima kasih ya Lia. Nah, jadi tadi ada beberapa poin yang kita harus satu persepsi. Yang pertama tadi adalah masalah cuci tangan. Ya, apalagi situasi pandemi seperti ini, ya cuci tangan dilakukan sebelum ke pasien pun kita harus cuci tangan. Sekarang kita masuk ke tahap demonstrasi. Tolong di-clearkan dulu di bagian backnya, ya dipersiapkan SOP-nya saja dan tahapan kerjanya, ya dicocokkan nanti dengan demonstrasi teman-teman ini. Oke, sudah semua ya disiapin alatnya? Sudah. Berarti sekarang tinggal kita demonstrasi. Ibu minta perwakilan aja dulu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ratu, absen 12, dan di sini teman saya sebagai pasien Adelia Patricia. Jadi sebelum memulai, alangkah baiknya saya menyebutkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan. Jadi di sini yang pertama ada hand sanitizer, ada APD yaitu apron, masker sudah dipakai, dan ada handscoon. Dan ada alat-alat juga yang digunakan yang pastinya ada ice bag dan sarungnya, ada pengalas, ada lap kerja. Oke, kasih tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah tampil. Ya. Oke, tadi sudah semua yang semua kelompok sudah melakukan demonstrasi. Sekarang kalian ya ketika kelompoknya Ibu sebutkan, nanti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 memberikan masukan. Siap ya? Kelompok 1 ingat dicatat ya hasilnya. Silakan untuk dari kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, ya kita evaluasi dulu kelompok 1. Siapa memberikan? Oke, bagus. Saya menambah kekurangan dari kelompok yang Iya. itu. Seharusnya tangan yang belum memakai handphone tidak boleh menyentuh bagian luar handphone yang sudah dipasang di tangan sebelumnya. Oke, silakan kelompok 1 bacakan hasil praktikumnya. Laporannya. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan praktikum kami. Oke, tepuk tangan untuk ya. Anak-anak yang sudah tampil. Oke, ya jadi Ibu minta nanti laporan itu kalian ketik dalam Microsoft Word ya dengan tulisan Times New Roman, dibuat rapi ya, nanti dikumpulkan lewat email ya, nanti Ibu share lagi emailnya di grup. Oke, sebelum kita akhiri, Ibu ingin kalian menyimpulkan ya pelajaran kita hari ini kira-kira tentang apa saja. Siapa yang membantu ya? Ada? Pemasangan kirbat es. Nah, di sini kesimpulannya adalah kita bisa mengetahui perbedaan antara es krak dan bisa tahu bagaimana cara pemasangan yang benar. Oke, ya kasih tepuk tangan untuk Adel ya. 1 poin untuk Adel. Ini ada beberapa poin yang harus Ibu penguatan terhadap kalian. Yang pertama tentang bagaimana seorang perawat menjalin BHSP. Itu yang belum terlihat antara kalian dan pasiennya. Ya, jadi kalau sudah terjalin namanya BHSP, sama seperti analoginya seperti kalian PDKT-an. Ya, kalau kalian PDKT-nya
berjalan lancar, pasangan kalian kan terbuka sama kalian. Yang berikutnya adalah ibu ingin tahu ya bagaimana refleksi kalian terhadap model pembelajaran project based learning. Senang apa enggak? Senang. Senangnya di mana? Jadi lebih tahu, Bu. Jadi lebih tahu. Itu ibu sendiri ya ada refleksinya? Nah, menurut kalian sudah bagus atau membosankan? Sudah bagus. Berikutnya ya ibu akan kirim soal evaluasi post test ya. Silakan nanti dibuka di WA. Judulnya jangan lupa. Ya, kalau sudah, nanti ibu akan lihat hasilnya seperti apa. Apakah kalian sudah memahami tindakan pemasangan Kirbat X atau tidak? Ya. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan bahas tentang praktek pemberian obat oral. Silahkan nanti dipelajari di buku paket sudah ada. Nanti ibu akan kirim juga seperti biasa link materinya, ya LKPD dan lain sebagainya. Ya, sudah? Sudah. Ada pertanyaan sebelum ibu tutup? Tidak. Kalau tidak, silakan ketua kelas bisa menutup dengan doa. Karena kita tadi mulai dengan doa ya. Baik teman-teman, silakan berdiri terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai.